Puji Tuhan, kita telah melihat dari pasal 28 bagaimana Tuhan adalah perisai bagiku, kata Daud. Kata perisai itu dibutuhkan pada waktu peperangan. Kata perisai dibutuhkan untuk menahan diri dari serangan musuh. Kita melihat ketika polisi menghadapi demo, para demonstran yang bawa batu, bawa parang, bawa pemukul dan sebagainya, maka salah satu senjata daripada polisi kita adalah tameng atau perisai. Itu bertahan untuk menghadapi serangan. Dan Allah begitu mengenal bagaimana kehidupan kita setiap hari memperoleh serangan-serangan yang tidak dapat dihindarkan, walaupun sepandai apa kita mengelak. Tapi dengan perisai kita terlindungi dari serangan-serangan musuh itu. Ayat yang ke-2 pasal 28, dengarkan suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu. Maka perisai itu adalah apa kira-kira? Perisai adalah doa. Yang disebut perisai adalah doa. Banyak kali kita tidak menghargai jam-jam doa kita, maka dengan mudah kita dikalahkan oleh musuh karena tidak ada perisai, perlindungan, penjagaan. Orang dapat meluputkan diri dengan berdoa, merupakan perisai yang memagari kita dari serangan apapun, sebab kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan pertolongan. Pagi, siang, malam, tengah malam, pada waktu tidur sekalipun. Sebab itu kenapa kita harus berdoa sebelum tidur, karena kita butuh perisai pada waktu kita tidak menyadari diri kita sendiri. Pada waktu kita tidak dapat menjaga diri kita, maka doa kepada Tuhan yang kita sudah angkat sebelum berdoa itu menjadi perisai bagi kita, perlindungan yang kuat. Saudara dapat terhindar dari segala yang tidak kita sadari, yang tidak kita tahu. Ada bahaya seperti apa, ada kekuatan musuh seperti apa yang datang di saat-saat kita tidak menyadari. Alangkah lemahnya bila kita tidak berdoa. Itu sebabnya di ayat yang kedua tadi, dengarkan suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Itu perisai, saudara. Efesus pasal yang ke-6, perisai disebut juga dengan apa? Tapi tidak dengar ngomong apa itu perisai. Apa itu perisai? Kita ketemu pasal 6 ayat 16. Perisai itu apa? Iman. Jadi bukan sembarang doa, asal doa, asal doa. Oh, sudah berdoa kok. Tapi doa yang disertai iman.
yang seringkali kita anggap bahwa sudah berdoa kok. Dari kemarin juga udah berdoa. Loh, berdoa dan doa yang disertai iman berbeda. Banyak orang bisa berdoa, semua orang bisa berdoa. Tapi doa yang disertai iman yang didengar Tuhan. Ibrani 11. Kita baca bersama ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Udah? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berbalik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berdoa, tapi harus doa yang disertai iman. Iman bagaimana? Iman percaya bahwa Allah ada, dan Allah yang ada itu akan mendengar, memberi upah, mendengar doa-doa yang kita angkat kepada Tuhan. Doa yang disertai iman. Itu adalah perisai kita sangat membutuhkan hari-hari ini. Efesus 6, ada anak panah berapi yang dilemparkan ke arah kita. Kalau kita nggak waspada, kalau kita tidak berjaga, kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh mencari perlindungan daripada Allah, maka kita tidak akan dapat meluputkan diri dari anak-anak panah berapi. Jadi bukan anak panah biasa. Yang kita hadapi sekarang adalah anak panah berapi. Kalau cerita perwayangan sudah dilemparkan, dilepaskan anak panah berapi, maksudnya itu artinya perang beneran itu. Selama masih anak-anak panah biasa itu masih perang-perang kecil. Tapi kalau sudah pakai anak panah berapi, mereka rupanya musuh sudah pakai senjata pamungkas. Karena bukan cuma sekedar akan memanah kita, tapi sekaligus membakar kita. Dengan kata lain, kita menghadapi peperangan, menghadapi serangan yang berlipat kali ganda dengan sekedar perang-perang biasa, sekedar ujian, sekedar masalah, sekedar pencobaan biasa. Kita sedang membutuhkan perisai yang benar-benar kokoh, tidak dapat ditembus oleh anak panah berapi itu. Doa yang disertai iman yang dibutuhkan bukan cuma sekedar berdoa. Yesus berkata kepada murid-murid, 3 orang murid kesayangannya yang diajak naik ke atas gunung, di atas bukit Zaitun, didapati tidur lagi. Dipanggil lagi, tidur lagi. Yesus berkata kepada mereka, apakah engkau tidak dapat bertahan barang 1 jam saja? Iblis buat mata-mata berat untuk kepengen berdoa. Aduh, udah ngantuk banget ya. Daripada berdoa, selalu alasannya begitu klise. Daripada doa ketiduran lebih baik nggak berdoa, gitu kan? Loh, padahal saudara tahu, ketika kita nggak berdoa, kita nggak punya perisai, saudara. Apapun, dimanapun, kapanpun, yang dibutuhkan itu cuma doa. Mazmur 42 berkata, kalau boleh tiap tarikan nafas kita ini adalah doa, doa, doa. Kalah, saudara, dengan mereka-mereka yang di luar. Naik angkot aja, ngomong apa?
Saudara naik angkot ngomong apa? Ya lah, angkot. Mereka yang di luar sana mau naik angkot aja ngomong bismillah. Bersin. Kalau bersin ngomong apa? Alhamdulillah. Saudara kalau bersin ngomong apa? Kalau boleh tiap tarikan nafas kita ini doa. Sebab kita nggak tahu, tidak tahu. Serangan-serangan itu datang dan akan mematahkan, melumpuhkan, membuat kita tak berdaya. Kapan saja serangan itu akan datang untuk membuat kita benar-benar tidak berdaya. Sebab itu mengapa? Waspada. Kata waspada, kata berjaga itu dengan kata yang disertakan. Matius 26, berdoalah, berjagalah dan berdoalah. Pertama kita harus tahu bagaimana kita memagari keluarga kita memagari anak-anak kita. Tidak pernah kita tahu betapa kejahatan ini sudah sampai di mana kita nggak tahu. Ada mahasiswa UI kemarin yang ditemukan udah ngambang di danau UI. Dicari-cari siapa yang kira-kira, sebab nggak ada identitas. Orang tuanya baru cari-cari, anaknya kok nggak pulang kuliah, kemana dia? Mahasiswa laki-laki. Tapi tiba-tiba mereka kaget karena ditemukan ada mayat ngambang. Dan ketika diangkat baru mereka tahu itu anaknya. Berangkat dari rumah baik-baik, anaknya cukup baik katanya, anaknya cukup bergaul, supel, berangkat kuliah tapi nggak pulang. Udah gede ini kok nggak apa-apa karena udah bisa jaga diri. Betul. Tapi serangan dari manapun kita nggak pernah tahu. Untuk menjaga mereka, untuk melindungi. Masalah satpam, setiap anak disebain satpam, kan nggak mungkin. Tetapi ketika kita ajak sebelum berangkat itu anak, sekalipun udah besar, tapi setiap kali ketika keluarga kita mau keluar pintu rumah, ayo kita berdoa. Berulang kali saya ingatkan, mau berangkat sekolah, berdoa. Tidak cukup kasih uang jajan. Aduh, uang jajan itu cuma berapa sih? 5.000, 10.000. Itu gak seberapa, gak bisa. Itu cuma bisa buat ganjel. Siang hari kalau mereka lapar, mereka bisa jajan dengan 10.000, mereka bisa jajan. Tetapi untuk keselamatan dipagari dengan apa? Mau berangkat bekerja, ketika kita sudah siap beraktivitas di pagi hari, berdoa dulu. Pagari kami Tuhan, jaga kami. Mungkin cuma itu yang satu-satunya yang menjadi pengaman pagar keliling keluarga kita. Kita butuh, saudara. Ini hari bukan hari yang dapat dianggap enteng, sepele. Ini hari-hari mudah yang bisa dihadapi dengan cara sembarangan. Kata kitab Daniel, kalau kita hidup dengan gegabah, kalau kita hidup dengan sembarangan, kita akan menghadapi hal yang sulit. Tapi ketika ada doa yang menjadi perisai, kita kembali ke Mazmur 28. Ayat 6. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya.
tiap kali kita berdoa disertai iman, disitulah letak kekuatan kita. Saudara bilang, saya sudah berguru kepada si Anu, sudah berguru ke sana, udah dimasukin badannya, udah dimasukin apa tahu? Pokoknya nggak mempan, ini nggak mempan. Ada pepatah yang seringkali kita dengar, di atas langit ada langit. Artinya nggak ada satu kekuatan yang tidak tertandingi. Tapi tidak dengan Allah kita. Tidak ada yang menandingi Allah kita. Amin. Kalau kita minta, kalau kita berperisaikan doa, siapa yang dapat mengatasi kekuatan doa kita? Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar permohonan. Kalau orang lain bisa mengandalkan doa yang tidak, saya katakan, yang tidak sekuat doa yang kita angkat, karena kita berdoa kepada nama di atas segala nama, nama Yesus. Jangan berdoa tanpa dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa tanpa alamat, sama dengan surat tanpa alamat. Sejuta surat saudara kirimkan, tidak ada alamat, nggak pernah ada satu pun yang nyampe. Ketika kita berdoa tanpa nama Tuhan Yesus, doamu tidak pernah akan didengar Allah. Dengan iman, maka setiap doa yang diangkat kepada Tuhan dengan alamat yang tepat, maka kita berada di dalam perlindungan. Sebab itu di Fatsal yang ke-31 ayat 16 berkata, masa hidupku ada dalam tangan. Kita berada di dalam genggaman Allah, ada di dalam tangan. Terhadap musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ayat 20 pasal 31. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi siapa? Orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu. Alangkah limpah kebaikanmu yang telah kau simpan. Jadi orang-orang yang takut akan Allah, kepadanya disimpan pertolongan. Setiap saat kita berdoa, kita menjerit, kita minta pertolongan. Pertolongan itu diambil untuk saudara. Kenapa disimpan? Tiap doa kita, engkau sedang menyimpan pertolongan Allah. Tiap doa yang kita angkat, itu adalah pertolongan yang disimpan Allah bagi kita. Jangan doa saudara, malas aja doa. Kalau udah ngantuk, udah gak bisa lah berdoa. Itu alasan yang dibuat iblis. Kenapa kita ikuti apa yang dibuat iblis? Yang mengantuk itu kan dibuat iblis, supaya saudara tidak konsen berdoa, supaya berdoa pun haleluya. Saudara berdoa, tapi engkau tidak berdoa dengan sungguh, tidak ada iman di dalam doa. Panjang kalimat doa, tapi udah ngelantur doanya. Perhatikan, setiap doa yang kita angkat itu adalah menyimpan pertolongan Allah. Pada waktunya engkau akan mendapatkan pertolongan. Ibrani 4 ayat 16. Coba baca Ibrani 4:16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kalau saudara nggak pernah berdoa, saudara nyimpan apa?
engkau simpan. Itu memang Tuhan yang simpan. Ada gambaran kita mungkin ada lemari pertolongan yang penuh dengan pertolongan Allah. Dan setiap kali engkau berseru untuk pertolongan yang mana, maka tinggal diambil oleh, itu hak kita. Telah disimpan Allah. Pertolongan itu ada dalam lemari pertolongan yang memang ditaruh. Dan lemari pertolongan kita adalah hasil doa-doa kita. Tinggal diambil, lalu diberikan kepada kita. Tepat pada waktunya. Gak pernah terlambat. Karena doa-doa yang kita angkat itu sudah menjadi pertolongan yang disimpan Allah. Kapan saja engkau berdoa, mustahil Allah tidak dengarkan. Tapi kepada saudara yang malas berdoa, ketika engkau berteriak minta tolong, dilihat lemari pertolonganmu kosong. Dan tinggal menunggu belas kasihan Tuhan. Kalau dia mau tolong, ya tolong. Tapi ketika engkau dengan tidak jemu-jemu berdoa dan berdoa dan berdoa, ada lemari pertolongan yang padat, yang penuh. Ketika kita berdoa, Allah dengan sangat senang dia buka lemari pertolongan yang padat. Dan dia tinggal lihat ada pertolongan yang memang sudah kita doakan, diambil dan diberikan. Hakmu, ini pertolongan bagimu. Kenapa tidak kita senang berdoa? Jadikan budaya doa adalah budaya yang mendarah daging. Jangan seperti banyak orang ngomong, berdoa lagi, bosan dah, berdoa melulu. Masa Tuhan dipanggil-panggil melulu? Alasannya begitu gampang. Bukan memanggil-manggil Tuhan, tetapi memang doa adalah nafas hidup daripada setiap orang yang percaya. Nafas hidup kita itu adalah doa. Sebab itu di Mazmur pasal 31, masih di pasal 31. Ayat 10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati menghidap mataku, merana jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsara, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kondisi yang seringkali kita hadapi, keadaan lemah, keadaan tidak berdaya. Tahun-tahun umurku habis dalam keluh kesah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, ayat yang ke-18, jangan membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, turun ke dunia orang mati. Tetapi bagi orang yang takut akan Engkau, telah Kau lakukan orang-orang yang berlindung kepadamu. Telah Kau sembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Ayat 21. Dilindungi, dijaga, bahkan ada perisai yang begitu kuat. Ingatkan budaya doa, ingatkan kepada anak-anak kita, ingatkan, selalu ingatkan. Doa dulu. Mau berangkat sekolah, anak-anak dibekali dengan doa, lalu kita ingatkan, nanti kalau mau ulangan berdoa lagi ya. Nanti kalau mau pulang berdoa lagi ya. Kita sudah biasakan anak-anak itu begitu akrab dengan doa. Tiap pagi, kalau boleh tiap gerak hidupnya itu mereka doa.
dari sekolah mereka akan pulang, kita kan nggak ada di sampingnya. Tapi ketika kita berkata, nanti kalau mau pulang berdoa dulu ya, dalam hati aja. Tiap hari kita ulangi. Ketika anak itu besar sekalipun, anak itu akan mendengar. Sekalipun kita berhenti berbicara, anak itu tetap mendengar. Apa yang kita selalu ulangi akan terngiang di telinganya. Nggak perlu disuruh lagi. Ketika mau pulang sekolah, rupanya dia berdoa. Menghadapi kesulitan, diajar mau ulangan. Dan ketika itu anak besar, ketika dia hadapi hal-hal yang sulit, dia tahu, dengar orang tuanya, mamanya, papanya mengingatkan, berdoa ya. Penting, sangat penting, saudara. Kita nggak selalu berada di samping mereka, tapi kalau mereka tahu berdoa, tanpa disuruh pun mereka sudah tahu apa yang mereka dilakukan. Kita nggak selamanya jaga mereka, tapi ketika mereka tahu mereka berdoa, ada yang jadi perisai. Apapun, kapanpun, dimanapun, mereka tahu ada yang dapat menolong mereka. Kasihilah Tuhan, ayat yang ke-24. Hai semua orang yang dikasihinya, sebab Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Dijaga. Ayat 25, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Budaya doa. Peristiwa salib dikaitkan juga dengan berjagalah dan berdoa. Banyak berdoa, terus berdoa. Bukan kalau udah dekat bantal langsung ya. Boleh, enak saudara tidur seperti itu. Saya nggak pernah bisa. Saudara kalau udah cium bantal aja sudah. Doa adalah perisai yang kita butuhkan, penjagaan, perlindungan untuk hal-hal yang berbahaya yang tidak kita sadari. Ada hal-hal bahaya yang tidak kita sadari, tapi ketika kita berdoa, Tuhan pagari kita, Tuhan lewatkan, loloskan dari segala hal yang berbahaya. Kita diloloskan. Gak ada ruginya saudara. Amin. Gak ada ruginya engkau berdoa. Berdoalah. Terus begitu. Dimanapun berdoa. Dan engkau akan lihat hasil doa yang tidak pernah mengecewakan, selalu tepat pada waktunya. Mari kita